1 ayat 8, firman Tuhan berkata, saya bacakan buat semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berapa banyak saudara yang datang hari ini percaya bahwa Tuhan mau menganugerahkan kita kuasa? Yang mau katakan amin. Gak kedengaran suaranya, katakan amin. Amin. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perhatikan baik-baik, kalimat ini adalah sebuah kalimat sebab akibat yang berkata bahwa kuasa itu diperoleh kalau Roh Kudus turun atas kita. Masalahnya begini saudara, banyak anak Tuhan rindu untuk menerima kuasa. Padahal kita lupa bahwa kuasa yang kita terima itu hanyalah akibat ketika Roh Kudus turun atas kita. Amin. Kuasa yang kita terima itu hanyalah akibat kalau Roh Kudus turun atas kita. Saudara kalau perhatikan di sini, ayat ini ada dua bagian yang sangat penting. Yang pertama, Alkitab bicara tentang kata kuasa di sini menggunakan kata Ibrani koah. Kata koah itu artinya power, artinya kuasa. Sedangkan kata penting yang kedua yang disampaikan di sini ialah selain kuasa adalah roh atau bahasa Ibraninya ruah. Kalau saudara belajar kata roh atau ruah di sini artinya bukan hanya kuasa, bukan hanya roh, tapi kata ruah di sini artinya force. Apa itu force? Force itu bicara tentang sebuah ledakan energi. Jadi kalau kita bicara tentang power atau koah itu bicara tentang mengacu pada kapasitas dari suatu ledakan. Tapi kalau saudara bicara tentang force itu bicara tentang dampak atau besaran daripada ledakan. Saudara perhatikan sini, ini luar biasa kalau saudara belajar. Banyak orang itu fokus pada power. Fokus bahwa kita ini bisa membawa ledakan. Tapi kita lupa bahwa yang lebih besar daripada power itu bukan ledakannya, tapi berapa banyak ledakan itu bisa memberikan dampak atau bisa memberikan pengaruh pada sekitar kita. Nah saudara, firman Tuhan berkata kalau saudara perhatikan di Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa jika Roh Kudus turun atas kita, perhatikan, firman Tuhan bicara dengan jelas. Jika Roh Kudus turun atas kita, ini bicara tentang Roh Kudus turun up on atas kita. Kalau saudara bicara tentang Roh Kudus di atas kita, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan ialah power. Yang dihasilkan adalah kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita. Tapi saudara perhatikan, firman Tuhan bicara tentang sesuatu yang lebih daripada sekedar Roh Kudus turun atas kita. Firman Tuhan bicara tentang roh yang hidup atau dwell, tinggal di dalam kita. Yang tinggal di dalam kita itu lebih powerful daripada yang turun atas kita. Kenapa? Karena yang tinggal di dalam kita itu bukan hanya menghasilkan kuasa, tapi menghasilkan sebuah ledakan energi. Artinya saudara nggak hanya punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi ketika saudara bergerak, kesembuhan demi kesembuhan bukan hanya terjadi pada manusia, tapi terjadi pada kota kita, pada lingkungan kita, pada sekolah kita, bahkan pada bangsa kita. Amin. Kita nggak hanya bicara tentang kesembuhan ilahi yang terjadi pada manusia, pada orang demi orang yang kita layani, tapi kita bicara tentang sebuah kuasa untuk menyembuhkan sebuah bangsa. Saya percaya kita semua ada di hari ini, di tempat ini, siang ini, karena Tuhan mau memanggil orang-orang yang bersedia untuk berdiri untuk kesembuhan sebuah bangsa. Kita nggak hanya bicara orang-orang yang rela mengalami kesembuhan ilahi, tapi orang-orang yang rela menyembuhkan satu bangsa. Amin. Saudara, kita nggak bicara tentang kesembuhan manusia saja, saudara, tapi kita bicara kesembuhan satu bangsa. Nah, saudara perhatikan kata power
jika Roh Kudus turun atas kita. Tapi kuasa ledakan energi itu terjadi ketika dia diam di dalam kita. Pertanyaan saya, kalau bicara tentang Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus tinggalnya di mana? Roh itu, ruah itu tinggalnya di mana? Ada yang bilang tinggal dalam hati. Dalam hati ini hati yang dimaksud yang mana? Hati yang lever? Hati yang jantung? Hati yang mana? Kita nggak bisa deskripsi, saudara. Tapi kalau saudara belajar dari sudut pandang Ibrani, saudara akan tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal bukan hanya di dalam lever kita, bukan hanya di dalam heart, jantung kita, tapi roh itu tinggal di dalam setiap sel yang membentuk tubuh kita. Artinya kalau setiap manusia, minimal punya 30 triliun sel, maka kita punya 30 triliun sel yang dipenuhi oleh roh, maka kita akan bisa membawa kesembuhan bukan hanya bagi orang yang kita temui, tapi kesembuhan bagi satu bangsa. Yang percaya katakan amin. Kalau setiap orang di tempat ini 30 triliun sel dalam tubuhnya dipenuhi oleh roh Allah, saudara gak perlu teriak-teriak dari panggung untuk orang bisa pertobatan. Saudara tinggal pergi dimanapun saudara berdiri, seluruh energi Tuhan bisa memancar dari tubuh saudara. Orang akan mengalami Tuhan tanpa perkataan kita. Saudara gak perlu teriak-teriak dari mic untuk orang ngalamin Tuhan. Di mana saudara pergi, orang bisa ngalamin kemuliaan Tuhan dinyatakan real. Kita nggak perlu teriak-teriak dari panggung untuk orang ngalamin Tuhan. Dimanapun saudara berada, supranatural nyata. Karena saya percaya hari ini saudara, Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi yang bukan hanya akan menjadi generasi yang rohani, tapi sebuah generasi yang ilahi. Saya percaya di hari-hari depan, di hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang akan berjalan di atas air. Amin. Orang-orang yang akan melewati api dan gak terbakar. Amin. Orang-orang yang bisa terbang. Orang-orang yang alami semua yang supranatural tanpa batasan. Amin. Amin. Firman Tuhan itu berkata bahwa roh itu tinggal di dalam kita. Artinya dia tinggal di dalam semua bagian daripada sel yang membentuk tubuh kita. Kita belajar sedikit saudara. Tubuh manusia adalah salah satu bukti bahwa surga kita itu nggak ketinggalan zaman. Yang percaya surga nggak ketinggalan zaman, lambaikan tangan. Amin. Surga itu sangat high tech. Surga itu teknologi tingkat tinggi. Salah satu bukti dari surga punya teknologi tingkat tinggi adalah tubuh kita diciptakan sebagai bagian daripada teknologi tingkat tingginya surga. Bahkan saya berani ngomong gini saudara, semua dari anatomi, pola, struktur, sistem, mekanisme dari tubuh itu telah menjadi inspirasi untuk begitu banyak teknologi hari ini lahir. Saya contoh yang teknologi yang hari ini sedang luar biasa terkenal, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Kalau saudara perhatikan, Artificial Intelligence adalah bentuk artificial daripada kemampuan otak manusia. Bahkan ada sebuah survei atau sebuah teori berkata bahwa kalau manusia ini otaknya itu belum pernah dipakai sampai 100%. Mengapa? Kalau otak manusia ini dipakai sampai 100%, dunia ini akan menjadi sangat gak ada batasannya. Gak ada lagi batasan apapun dalam kehidupan. Karena kalau otak kita dipakai sampai 100%, semua yang dianggap supranatural itu jadi natural bagi manusia. Gak ada lagi batasan yang membatasi kita, yang membuat kita terbatas untuk melakukan banyak hal. Ketika otak dimaksimalkan menjadi 100%, semua yang gak mungkin itu jadi mungkin. Makanya kalau saudara tahu, Artificial Intelligence itu adalah hasil pengembangan teknologi yang dipelajari dari mekanisme sistem anatomi yang terdapat dalam tubuh manusia. Saya mau membuktikan bahwa manusia adalah
salah satu ciptaan Tuhan yang paling high tech. Tubuh manusia itu sangat high tech. Masalahnya begini, masalahnya orang yang gak kenal Tuhan, masalahnya orang yang gak tahu Tuhan di luar sana lebih nangkap tentang teknologi ini daripada anak-anak Tuhan. Kita anak Tuhan masih sibuk sama pertengkaran, permasalahan, persoalan doktrin, persoalan baptisan, persoalan liturgis. Kita ini masih sibuk sama hal yang remeh-temeh. Padahal Tuhan sebenarnya sudah menganugerahkan kepada kita sebuah teknologi ilahi yang harusnya membuat kita bisa lintas apapun batasan yang dibuat oleh manusia. Kita selalu fokus pada hal-hal yang remeh-temeh, dan itulah cara iblis membuat kita menjadi tidak supranatural. Dia membatasi kita dengan hal-hal yang sorry to say nggak penting. Kita fokus ribut kalau gereja satu berdiri dekat gereja kita jadi masalah. Kita fokus ribut kalau ibadah pakai penari yang keren-keren tadi. Ada yang tersinggung, ada saudara. Kita fokus sibuk ketika orang berbeda dengan kita. Makanya iblis membuat kita semua nggak bisa nangkap teknologi ilahi yang Tuhan sediakan hari-hari ini. Kenapa? Kita dibuat distracted. Kita dibuat terdistract oleh hal-hal yang remeh. Kalau saudara pelajari di Ibrani 11:3, firman Tuhan berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan, apa yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kalau saudara lihat teknologi mikroskop ketika dikembangkan telah membantu manusia untuk bisa melihat sel itu bisa dilihat dengan mata. Caranya apa saudara? Caranya ketika kita menggunakan mikroskop dengan lensa objektif dan dibesar atau di zoom 1000 kali, maka kita bisa melihat sel yang gak kelihatan ini. Saudara perhatikan ya, handphone saya, iPhone itu punya kemampuan untuk zoom paling banyak 4 kali atau 5 kali. Itu udah membuat jarak yang sebelah sana, yang paling ujung sana, kalau dari tempat ini, ketika di zoom bisa menjadi sangat dekat atau bisa menjadi sangat kelihatan. Tapi dengan lensa mikroskop, lensa objektif mikroskop, sel yang tidak kelihatan ketika diperbesar 10 kali, diperbesar 1000 kali, maka kita bisa melihat sel itu dengan mata. Saudara, nanti kapan-kapan kita akan bicara 1000 itu bicara tentang angka yang ilahi, gitu ya. Kita bandingkan aja, kalau mikroba nggak kelihatan, mikroba itu butuh 40 kali zoom. Bakteri yang nggak kelihatan juga itu butuh 100 kali zoom. Sel itu butuh 1000 kali zoom baru kelihatan. Ini membuktikan firman Tuhan yang berkata bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan itu berasal, segala sesuatu yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan. Saudara, yang lebih kecil daripada sel apalagi? Kalau sel itu harus di zoom 1000 kali, maka ada bagian yang lebih kecil dari sel, itu namanya nukleus. Nah, para ahli biologi mendefinisikan sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sedangkan kalau sel itu ialah tempat terselenggaranya fungsi kehidupan, nukleus itu bicara tentang pusat perintah dari kehidupan. Jadi kalau saya bicara tentang roh memenuhi seluruh sel kita, maka roh itu memerintah dari nukleus kita atau inti sel kita. Kenapa saya mau singgung ini? Karena kalau saudara belajar kata Ibrani nukleus itu dari kata Ibrani garin. Katakan garin. Katakan garin. Garin itu dalam bahasa Ibrani modern diartikan sebagai nukleus. Menariknya, di dalam perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru, kata Ibrani garin ini cuma muncul 1 kali. Dan kata nukleus atau garin ini hanya muncul di Matius pasal 17 ayat 20. Saya bacakan buat saudara. Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan berkata gini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini,
pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kata biji sesawi ini berasal dari kata Ibrani yang sama yang dipergunakan untuk kata nukleus. Kata biji di sini menggunakan kata garin yang juga artinya nukleus. Atau saya mau ngomong gini, iman yang seperti apa yang memindahkan gunung? Ialah iman yang bertemu dengan ruah. Iman yang bertemu dengan ledakan energi. Ketika iman dan force itu dengan ruah itu mengalami pertumbukan, maka terjadi sebuah ledakan energi yang besar yang membuat gunung pun bisa pindah. Dan ini cuma teori. Ini bukan cuma teori, saudara. Ada sebuah cerita, fakta dari tahun 953 sampai 975. Ini adalah sebuah cerita fakta peristiwa yang pernah terjadi di abad ke-10. Jadi pada masa itu di Mesir itu diperintah oleh seorang pemimpin beragama Muslim bernama Khalifah Al-Mu'iz Lideneilah. Suatu kali si Khalifah ini suka mengundang pemuka-pemuka agama lain, baik itu pemuka agama Yahudi maupun pemuka agama Kristen, untuk ketemu dan mereka berdebat tentang agama. Suatu kali dia mengundang seorang pemimpin Yahudi yang bernama Ibnu Kilis, dan dia mengajak Ibnu Kilis ini berdebat dengan seorang pemuka agama Kristen Koptik yang namanya Paus Abraham. Ketika mereka Ibnu Kilis dan Paus ini berdebat, ternyata dalam perdebatan ini Paus ini memenangkan perdebatan dan Ibnu Kilis si Yahudi ini kalah. Tahu apa yang terjadi? Ibnu Kilis ini kemudian berkata gini, Paus Abraham, bukankah di dalam Injilmu Yesusmu berkata bahwa kalau orang punya iman sebiji sesawi, iman sebesar biji sesawi, bisa mindahin gunung? Kata Paus Abraham, ya benar. Lalu kata Khalifah, apakah yang Yesus ngomong itu benar-benar bisa terjadi? Kalau memang bisa terjadi, kamu harus membuktikan bahwa gunung bisa pindah oleh karena iman sebiji sesawi. Apa yang terjadi, saudara? Hari itu Paus Abraham ngumpul bersama dengan timnya. Mereka berdoa, mereka sepakat. Dan mereka mengajak seorang yang namanya Simon penyama kulit. Hari itu Simon penyama kulit itu modalnya cuman iman. Simon penyama kulit mengajak mereka untuk datang di depan sebuah gunung namanya Gunung Mokatan. Dan di situ mereka berdiri. Mereka berteriak, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berteriak 3 kali, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba sebuah gempa bumi besar terjadi. Dan gunung itu tiba-tiba terangkat dan terlempar 3 kilometer jauhnya. Kalau saudara percaya Tuhan sanggup melakukannya, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Kalau hari ini saudara datang dengan membawa iman itu, saya percaya di ruangan ini ada sebuah ledakan energi yang Tuhan mau lakukan, yang akan membuat semua gunung-gunung kemustahilan di hidupmu bisa pindah hari ini. Yang membuat doa-doamu yang gak dijawab hari ini akan Tuhan lakukan. Yang akan membuat semua kesedihan, kelelahanmu hari ini diangkat sama Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau hari ini kamu bawa imanmu sama Tuhan, dan kamu berkata, Tuhan, aku hanya punya modal iman, tapi aku tahu rohmu ada di tempat ini. Kalau saudara mau bangkit berdiri dari tempatmu duduk. Dan saya mau katakan, ketika saudara bangkit berdiri, saudara hanya bawa iman, maka akan terjadi sebuah ledakan energi. Saudara pulang dan saudara lihat, tiba-tiba gunung-gunung masalahmu pindah. Tiba-tiba gunung-gunung persoalanmu tiba-tiba pindah. Saudara akan lihat semua yang ajaib, yang saudara doakan selama ini yang gak mungkin terjadi, tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba semua kekalahanmu Tuhan ubah menjadi kemenangan. Kalau saudara mau angkat tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Tuhan, kami gak punya modal banyak Tuhan. Kami hanya bawa iman Tuhan. Dan kami tahu ketika iman kami bertumbuhkan dengan rohmu yang ada di tempat ini, sesuatu akan mulai terjadi Tuhan.
kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara nggak nunggu didoain sama yang di depan. Tapi kalau saudara percaya roh Allah ada di sini. Roh Allah masuk memenuhi semua selmu. 30 triliun selmu dipenuhi oleh roh Allah. Berjumpa dengan imanmu, bawa iman yang sederhana yang kamu bawa dari rumah. Sesuatu yang besar akan terjadi. Syakaralah para. Kami takkan pernah berhenti. Kami berjanji akan terus melangkah, berjalan tiada lelah, berlari tiada lesu, karena Engkau Yesus dalam kami. Sampai genap semua destiny. Mari angkat tanganmu dan pejamkan mata. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau taruh dalam hidup kami, biar Kristus di dalam kami semakin bersinar. Yang sama-sama mau berjanji sore hari ini bahwa sepulang dari rumah ini saudara tidak akan pernah berhenti. Sama-sama kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami takkan berhenti. Kami takkan pernah berhenti. Kami berjanji akan terus melangkah, berjalan tiada lelah, berlari tiada lesu, karena Engkau Yesus dalam kami. Sampai genap semua destiny yang Kau taruh dalam hidup kami, dan Kristus di dalam. Ya sore hari ini sekali lagi mau sama-sama Kristusnya semakin bersinar. Boleh taruh tangan di dada, boleh taruh tangan kanan di dada, boleh sama-sama kita menyatakan janji kita karena bantu Tuhan. Sore hari dia Rabaya Shekerere, kami takkan berhenti. Kami berjanji akan terus melangkah, berjalan tiada lelah, berlari tiada lesu, karena Engkau Yesus dan sampai genap semua destiny. Oh, yang Kau taruh dalam hidup kami, biar Kristus di dalam kami semakin bersinar. Ini doa kami, Yesus pakai kami. Kiara labayashe. Sore hari ini Tuhan, kami sama-sama angkat kedua tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa kami berdoa Tuhan, sepulang kami dari tempat ini Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk kami melangkah Tuhan, memberitakan Injil bagi kerajaan-Mu Tuhan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan.